Oke, selamat pagi. Pagi. Ngeliat semangat. Ya dulu ya. Oh iya, ya pernah deh ya kita. Pernah. Emang ya apa? Enggak tahu. Oke ya, jadi pada sesi pertama pada hari kedua dari DC4. Keluar frame. Ini keluar frame ya, udah. Oke, jadi untuk yang pertama, sesi pertama ini kita ada sharing session dari peserta lain gitu ya. Kemarin udah nulis di formulir konfirmasi itu mereka mau bersedia jadi speaker, begitu. Dan oke, jadi untuk sesi yang pertama ini, jadi sharing session ada 2 hari ini dan hari Minggu besok sore apa siang, sorry. Nah, yang pertama untuk sharing session yang pertama kita ada speaker, yaitu ya kita udah kenal langsung Mimin. Boleh waktu yang tempat itu Ini aman nih? aman. Segini dapat. Oke. Ya, selamat pagi menuju siang teman-teman. Pagi. Ya. Jadi sebenarnya gue di sini mau memaparkan materi yang ditunjuk oleh Asgaf, disuruh buat materi. Sebenarnya tidak sukarela, tapi teman ditunjuk sama dia. Itu yang tidak kalian tahu ya sebenarnya. Ini gimana nge-next sih berarti? Oke. Jadi mungkin kayaknya ya sebenarnya gue nggak pernah ikut LIDC ya. Ini baru LIDC yang pertama kali gue datengin karena waktu itu kayaknya pernah diajak Mas Gaf, tapi lokasinya kadang tidak sesuai dengan apa yang ada di gue kadang nggak bisa nyampe ke lokasinya, atau kadang emang ada acara lainnya. Jadi ini baru akhirnya ikut lagi RDC yang keempat ini. Ternyata asik juga ya, baru merasakan soalnya. Jadi salam kenal teman-teman, kenalin gue Zaki, sering dipanggil sama kalian dan Miminers itu Mimin. Pasti kalian tahu mungkin Roblox Topik Indonesia, atau mungkin kalau nggak tahu ya salam kenal. Sebenarnya kalau di Roblox Topik Indonesia gue jarang nunjukin muka ya, lebih sering emang suara dan karakter si Kimonox-nya aja. Tapi sebenarnya inilah wajah gue, dan ini gue nggak tahu ya desainnya didesain sama desainer gue nggak tahu bentuk-bentukannya kayak gimana. Jadi ya udah gue terima jadi, ternyata kayak begini. Jadi mungkin next aja kali ya. Next aja. Oke. Jadi apa materi yang akan gue bawakan? Sebenarnya sorry ya, gue nggak terlalu yang mendalam banget tentang game dev. Buat sebenarnya nggak mendalam juga tentang content creator. Kalau dibilang content creator yang lebih mendalam ya artis dibanding gue. Kalau gue kayaknya masih mediocre, masih kondang gitu ya. Dan yang akan gue sampaikan materi di sini simpelnya adalah content creator dan developer game Roblox di Indonesia. Terus bisa nggak sih content creator dan game developer disatuin dan mempelajari ilmu dasar? Gue nggak tahu nih mempelajari ilmu dasar apa ya. Kalau ilmu dasar dev gue nggak bisa nih. SD nih, next lah. Aku spill ya next slide-nya, tapi nggak apa-apa. Jadi materi tentang content creator dan game dev Roblox di Indonesia. Ya kita semua tahu lah Mas Lilik bisa beli mobil, terus banyak kulitnya juga. Kita semua tahu lah dari game dev ini emang menghasilkan banget lah. Tapi sebenarnya kalau dari game dev ini gue pernah dapat beberapa sekian juta dari game dev dari Miminer Studio. Mungkin Abdi tahu, mungkin teman-teman Miminer Studio tahu kali ya. Dimana gue juga dapat penghasilan dari sana. Dan mantap, gue nggak lanjut lagi Miminer Studio. Entah kapan gue bakal lanjut lagi, sampai mungkin gue bisa fokus ke game dev kali ya. Dan misalnya ini sebenarnya yang mau gue sampaikan adalah keterkaitan antara game dev dengan content creator ya, bukan yang fully game dev aja, tapi berkaitan dengan content creator yang ada di YouTube dan TikTok lah, let's say. Next, Gav. Oke, ini ada contoh yang gue ambil dari Flamingo. Ya pasti kalian tahu lah ya Flamingo ya. Albert ini emang salah satu YouTuber luar, atau bahkan bisa kita bilang YouTuber Roblox terbesar ya. Kalau Mr. Beast gak ikutan, kalau misalkan Mr. Beast gak ikutan, dia yang terbesar saat ini. Dan kalau di Indonesia, ada tahu gak siapa YouTuber Roblox di Indonesia paling banyak subscribernya?
Mungkin Wida, iya sih benar sih dia main Roblox juga ya. Tapi kalau misalkan dia memang fokus di Roblox, kayaknya banyak ya masih bersaing gitu. Belum ada yang menjadi king gitu, jadi utama paling atas. Bikin Cream masih main Minecraft, belum ada yang jadi king pemuncak atas. Hayogo mungkin ya, tapi masih bersaing juga sama Bang J-Blocks, masih bersaing juga sama Artes gitu ya. Next. Nih kayaknya ya kalau misalkan kalau jadi dev Roblox bisa jadi kaya juga, ini yang bisa jawab kayaknya Mas Lili sama orang-orang di CDID. Kalian pasti tahu lah kalau itu beneran dapat duit gitu ya. Next aja deh. Nah ini deh yang gua mau sampaikan sebenarnya, bisa nggak sih konten kreator disatuin sama developer Roblox gitu ya? Jawabannya ya bisa banget lah. Kalian pasti tahu banyak banget sekarang di luar negeri ya, game dev itu kebanyakan buat konten di mana mereka menciptakan satu game dari awal, dari mulai ide sampai akhirnya mereka menciptakan gamenya, dan gamenya rame. Entah gamenya yang rame atau konten yang rame atau dua-duanya rame. Nah, gue tuh pengen banget di Indonesia tuh kita banyak kayak gitu juga. Mulai dari awal kita ngebuat ide gamenya gimana, kita mau buat game nih or anything else tentang ada di Roblox development. Dari situ terus kita buat kontennya, dari kontennya rame, gamenya juga ikut rame. Sebenarnya itu ide dasar dan emang hal yang mungkin kalian juga udah pada tahu ya. Kalau misalkan banyak banget orang-orang yang membuat game pasti ada buat video-video cara buatnya, atau misalkan video-video cara mereka marketingnya, itu bagian nggak dari situ. Nah, gue ada contoh ini sebenarnya Loveability ya, gue nggak tahu namanya siapa, tapi dia nih suka banget buat game Roblox yang kelihatannya simpel dan nggak terlalu nggak terlalu ribet ya. Isinya tuh kayak game-game yang tantangan-tantangan gitu dah, kayak obi segala macam. Tapi dia ini sering banget ngundang teman-teman YouTuber lainnya. Gue lupa nama-nama siapa aja, tapi di luar negeri itu mereka biasanya bersatu ya, berkumpul ada 5 orang atau 6 orang di dalam satu grup dan isinya YouTuber semua. Nah, si Loveability ini suka banget buat gamenya. Lalu game itu dibuat seakan mereka main bersama di dalamnya situ. Padahal itu game buatan dia sendiri. Jadi bisa banget game developer Roblox itu disatuin sama si content creator ini. Yang gua sebut di sini adalah YouTuber ya. TikTokers juga bisa, Instagram apalagi bisa juga. Next Gav. Ini kenapa tiba-tiba gimana gila ya gue? Ya jadi sebenarnya ya gilanya adalah ketika lu udah dapat dari game dev penghasilan dari developer game itu dari DevX ya, itu kan gede ya kalau misalkan kalian dapat ya. Nah kalau misalkan ditambah dengan content creator, apalagi lu udah dapat AdSense, itu jauh lebih gede lagi. Jadi double dah, berkali-kali lipat. Next ya. Nah ini gue pengen ajak lu semua untuk bisa jago ini storytelling, bisa kerjasama untuk berbagi network, apapun itu ilmu dan skill yang kalian punya. Jadi let's say kalian bisa buat building atau misalkan kalian scripting, mulai buat konten aja. Buat konten dari situ, dari hal yang dasar yang emang kalian bisa, dari hal yang emang kalian kuasai. Buat konten dari situ, kalian buat storytelling yang bagus dari situ, dan dari situ kita dapat cuan lagi. Gitulah. Next Gav, masih ada. Oke, ini belajar ilmu dasar. Iya, jadi kalian gak perlu jago untuk mulai sebenarnya. Apalagi buat konten tuh kayaknya udah hal mendasar ya buat konten. Siapa di sini yang gak bisa buat konten? Wah, bisa semua. Lu gak bisa, ngacau lu. Gak mungkin. Ngacau lu. Pasti kita semua bisa lah. Ya walaupun let's say kontennya misal pakai sekarang udah ada AI ya. Jadi jauh lebih mudah kita untuk buat script, kita jauh lebih mudah untuk buat sound kita sendiri, bahkan kita bisa duplikat sound kita pakai AI sekarang. Jadi bisa lebih mudah lagi. Mungkin yang susah di bagian editing, tapi ya editing zaman sekarang kayaknya sudah bergerak ke arah yang lebih mudah lagi. Jadi editing sekarang ada CapCut, desain juga bisa di Canva sekarang segala macam. Next ya. Ini apa nih? Jangan berharap hal pertama yang kalian ciptakan itu langsung bagus, dan jangan berharap konten pertama atau game pertama yang kalian ciptakan itu langsung bagus. Enggak, do the best aja, berikan 100% ke hal pertama yang kalian ciptakan. Ini siapa yang nulis ya aja? Gua gak tahu nih. Tapi bagus juga kata-katanya. Tapi yang paling pasti, ya kalian semua harus mulai. Jadi gua ajak kalian semua untuk misalkan pengen belajar jadi content creator kayak Andre, itu mulai aja deh dulu. Ketika kalian sudah bisa menciptakan hal-hal kayak game dev, kayak buat game dari atau UGC apapun itu, jadikan itu sebuah konten. Gua ngajak itu aja sih sebenarnya. Ada lagi kagak?
Oh, lu tanya gua jawab. Oke. Boleh teman-teman yang mungkin bisa ada mau pertanyaan, mangga angkat tangan boleh, guys. Ya, yang mau nanya atau yang mau sharing juga. Iya boleh, mau sharing juga. Creation. Yang content creator mungkin Abdi, Andre, hah? Andre. Andre. Sharing aja deh. Sharing Dre. Dah bingung dia. Abdi deh. Abdi, gimana lu di? Kalau lu kan sekarang juga konten sama ngedev juga kan? Konten gue sepi. Konten sepi. Berapa subscribernya? Apa subscriber? Hah? Subscriber 10 kan, tapi yang nonton 100.000 itu 100 doang mah nggak percuma lah. Gak apa sharing kenapa lu dapat ide bikin game yang Ya. anti mainstream di situ ya dan rame gitu. Padahal lu basicnya itu nggak ada. Berangkatnya lu kan dari konten nih awalnya, terus dari tiba-tiba jadi apa? Game dev. Ya, basicnya juga cuma animator. Apa bisa bikin game sendiri indie lagi. Iya. Ceritain kan? Ceritain aja. Tadi kenapa jadi pada ngincer gue? Apa? Gue baru datang aja. Gue nggak ada sumpah. Soalnya Abdi itu termasuk yang paling keren ya. Dia ngerjain game sendiri, benar-benar sendiri nggak pakai tim. Ya, emang. Dan visitnya itu lumayan gede gitu, sampai puluhan M ya. Sekarang berapa sekarang? 70. Visit game lu 70. Visit. Ya mungkin 60-an lah. 60-an. 60 M dan dia sendiri dan dia nggak punya basic programmer, cuma animator bisa bikin game. Dia cerita gue penasaran. Cerita dik. Kenapa? Sharing aja. Sharing. Awalnya gimana? Apa yang perlu gue di-sharing ini? Perjalanannya gimana dari yang kayak bikin game bisa gitu. Enggak, gua enggak dulu. Mungkin yang lain mungkin ada yang mau nanya tentang content creator, content creating mungkin. Dandi. Apa? Lu kan juga tuh ngedev sekalian live TikTok kan? Itu gimana? Oh, kalau Dandi udah jago, Pak. Apa Dre? Jadi Lu ingin pakai Filmora atau Pro ini? Adobe Premiere Pro. Dulu sih gue ngedit kayaknya pakai langsung Adobe ya. Adobe Premiere Pro. Karena gue dulu SMK multimedia. Jadi emang harus langsung pakai Adobe Family. Jadi harus bisa. Oh iya ya. Nggak, gue SMP baru belajar. Tapi SMK gue udah matang tuh pakai Adobe. Jadi sebenarnya sekarang udah ada CapCut sih, gue lebih suka pakai CapCut sekarang. Nggak tahu kenapa lebih enak CapCut gitu ya. Desain dulu gue pakai Photoshop sama AI, Illustrator. Sekarang Canva enak banget anjay gitu. Gampang itu pakai Canva dibanding harus pakai yang lebih profesional. Ya Canva sama CapCut tuh bukan nggak profesional ya, tapi mereka mempermudah cara kita yang profesional untuk membuat sebuah konten gitu. Itulah kurang lebih Re. Adobe-nya Urian kebanyakan. Nah, pertanyaan bagus. Itu pertanyaan bagus. Karena gua waktu itu belum masuk kampus dan belum dikasih, jadi masih bajakan. Belajar kan? Ya wajar lah ya. Belajar ya. Jangan ditiru ya. Jangan ditiru yang itu ya. Apa ada baca lautnya? Jangan ya. Gitulah kurang lebih kalau misalkan yang Adobe Premiere. Lagi teman-teman yang mau tanya. Boleh. Bagaimana cara ngehook penonton gitu? Jadi bukan clickbait ya. Gua sering kok. Gua sering banget. Ya hook penonton aja gitu kayak biar mereka stay. Rata-rata kan gue juga sekarang attention span-nya Betul. parah banget. Betul. Video cuma 10 detik tuh udah di scroll. Iya. Ini berarti kita ngomonginnya untuk di TikTok atau sebuah platform? Ya kalau sekarang kan untuk media promosi paling baik itu di TikTok. TikTok ya? TikTok. Ini yang scroll dulu lah ya. Iya. Jadi sebenarnya benar sih kata lu kayak spending time-nya orang-orang kita, bukan orang kita ya, agen alpha, beta nanti itu kayaknya sudah makin menipis ya. Lu bilang 10 detik di scroll, enggak bro, sekarang 3 detik udah di scroll. Anjir gua mau ngasih tau apa 3 detik gitu kan? Apa yang mau gua kasih? Jadi sebenarnya gimana cara bisa ngehook? Benar 3 detik di awal tuh benar-benar harus dimaksimalin. Bukan 10 detik lagi sekarang, bukan 5 detik lagi, baru 3 detik. Lo harus ngasih
Ya kalau lu mau ngomong gimana cara ngehook tanpa clickbait agak susah ya. Iya. Hook memang harus ada clickbaitnya gitu, kurang lebih. Lu harus ngasih tahu gimana caranya dia bener-bener ngasih poin dari video itu dalam 3 detik. Anjir 3 detik, gimana caranya kan? Dan lu bener-bener harus rangkum itu. Cara termudah adalah misal lu mau buat satu video konten tentang apapun itu ya, dan itu ada inti videonya di akhir. Biasanya kan kalau misalnya kita buat konten di akhir tuh ada hasilnya ya. Nah hasilnya lu masukin dulu di awal. Misal lu mau buat donat nih, donat warna merah misalnya ya. Kan random kan ada donat warna merah. Hasil donat warna merah itu kan hasilnya di akhir video kan. Di awal video kan kita beli bahannya dulu, nyiapin bahannya dulu, kita masaknya dulu segala macam. Nah 3 detik awal lu tunjukin dulu donat, tunjukin aja gini. 3 detik awal. Orang tuh penasaran loh, tuh kok donat bisa warna merah ya? Nah dari situ baru kita masuk lagi ke awal, di mana pembahasan kita, pembahasan gimana cara buat donat merah itu, sampai di akhir kita loop. Nah ada sesi loopingnya nih sekarang. Jadi kalau misalkan kita kaitin deh sama game developer, gimana caranya kita bisa buat konten looping yang baik, itu adalah hasil terbaik yang di akhir video itu dimasukin di awal, di 3 detik itu, bener-bener 3 detik ya 5 detik no problem lah. Misal lu mau buat game apa ya, game Abdi, gamenya apa Abdi? Apa? Yang tadi viewsnya banyak. Meme animation. Yang animation. Oh, meme animation ya? Ah. Nah, itu kan isinya meme semua kan berarti kan? Gerakan-gerakan meme semua kan? Nah, masih banyak bocil-bocil Roblox yang mungkin belum tahu kalau misalkan gerakan-gerakan meme itu bisa dipakai langsung di game itu kan? Pasti ada aja tuh orang-orang nggak tahu. Cari meme yang lagi paling rame sekarang. Sekarang apa sih meme yang rame? Yang hari ini? Slay jump. Oh iya, Chongqing, Eye of Ra, gitu kan. Terus apalagi yang property in Egypt itu kan, yang 3 itu kan. Lu udah masukin belum property in Egypt? Ada. Ntar kepikiran tapi males. Chongqing bagus tuh Chongqing itu kalau misalkan kita kan pengen ya karakter Roblox kita buat gerakan kayak Chongqing gitu istilahnya ya. Nah itu lu masukin aja 3 detik tuh di awal, baru lu jelasin gamenya. Jadi game ini isinya adalah tentang meme-meme yang ada di dalamnya. Ada meme ini, meme itu. Jadi lu bisa jelasin hooknya tuh gitu guys. Hooknya adalah 3 detik di awal. Jangan kita patokin 10 detik lagi sih kan. Harus 3 detik ya. 3 detik isinya A I U E O. Gak bisa cuma A I U doang gitu. Jadi lu ngomong bener-bener 3 kata itu. Lu bener-bener harus maksimalin. Gitu kurang lebih. Oke, siap. Thank you. Oke, siap. Apalagi adik-adik, teman-teman, Adik-adik. boleh bebas. Oh ya boleh Mas Willy. Aduh, langsung ngomong. Dia kan Mimin udah punya tim ya sekarang ya? Betul. Boleh ceritain nggak awal terbentuknya tim sampai bisa Jadi sekarang sampai proper sekarang. gitu. Oh, oke, Mas Willy. Mas Willy sebenarnya kalau dibilang proper nggak proper amat ya. Ya udah. Masih banyak ini ya, masih banyak IO aja. Sebenarnya tadinya kan gue sendiri di konten RTI itu kan gue sendiri, dan gue tuh iseng di video pertama tuh pengen buat Roblox ya. Karena itu pun gue tertarik Roblox adalah gue melihat pasar Roblox ini kan gede banget ya. Pasar Roblox tuh gede ternyata di Indonesia, tapi belum ada yang menjangkau di konten kreator waktu itu. Paling waktu itu ada Bang Cupu, Bacon Cream, tapi mereka tidak melihat Roblox jadi pasar utama waktu itu. Bang Cupu udah lihat, tapi banyak juga YouTuber lain belum melihat kayak pembahasan lainnya gitu ya. Nah, waktu itu kan gue masih SMK ya, SMK kelas 1 dan COVID waktu itu. Jadi emang masih bisa gue kerjain sendiri, dan memang di rumah kan, namanya COVID, kita sekolah di rumah waktu itu, dan gue kerjain semua sambil sekolah dan sambil ngedit. Pada akhirnya COVID selesai dan masuklah new normal ya, normal biasa, kita kehidupan seperti biasa. Gue akhirnya sekolah segala macam, terus akhirnya gue SMK kan, di SMK kelas 3 tuh gue ketemu 4 temen gue yang emang punya potensi di situ. Nah awalnya dari sendiri, akhirnya gue masukin ini sebenarnya. Ini kenalin namanya Zul teman-teman. Zul ini editor paling loyal yang ada di RTI ya. Jadi dia temenin gue dari SMK kelas 2 dan sekarang masih ada di kantor gue. Jadi awalnya gitu, awalnya gue sendiri, terus jadi berdua sama dia. Lama-lama kita nyari lagi tim yang proper. Akhirnya ada 4. Ada editor 1, editor 2, desainer, sama creative direction. Ada 4 tuh berarti. Sampai saat ini berarti di kantor gue ya 4 orang itu sebenarnya. Oh ada freelance satu lagi, adik kelas gue yang gue tarik untuk jadi editor 3.
Anjir banyak banget editor gue ya. Gitu lah. Jadi ada 3 editor di kantor RTI. Karena RTI megangnya RTI ini Mimin. Dan TikTok iya, Instagram iya, Short iya, YouTube apalagi gitu. Jadi kita emang butuh banyak banget SDM ya sebagai manusia untuk ngerjain RTI ini. Gitu Mas Lili. Tepuk tanganin Lord. Ada lagi teman-teman? Gue masih ada waktu nggak nih? Nggak. Oke. Gue ada mau nanya lagi. Sih memantau dari jauh ya. Boleh? Ada lagi? Boleh. Boleh. Gue sendiri kan udah pernah bikin konten ya. Tahu sendiri Motalks gimana sekarang kabar? Iya benar. Gue pernah itu di kotak. Ya gitu, makanya dia gitu ya kayak dulu dari niatan bikin konten. Terus masalahnya satu, moodnya itu gimana cara lo ngumpulinnya karena kayak gue nggak tahu ya. Mungkin kalau misalkan development teman-teman yang lain juga ngerasa kalau misalkan development ya kadang mau ngedevelop itu pas ada moodnya aja. Gitu. Kayak misalkan gue kurang lebih mirip sama kayak kalau misalkan mau ngoding, mau scripting pasti ngumpulin moodnya dulu baru benar gerak gitu. Betul. Nah kadang kalau konten itu susah ngumpulin moodnya itu dari mana gitu. Benar. Akhirnya kayak nggak jalan beneran mati total. Iya. Nah, itu ada Tips trik ya. nah ya Tips ada trik triknya gitu kan. Oke. Kalau berkaitan dengan mood, kita semua manusia punya mood lah ya. Kita juga emang pengen moodnya bagus terus gitu tiap hari. Tapi bukan manusia namanya kalau moodnya bagus terus gitu kan. Pasti ada turun dan naiknya. Nah, ya gue juga masih sering sih kayak ngalamin mood itu jadi halangan untuk buat konten apalagi ya. Tapi pada akhirnya ketika kita udah tahu ada hasilnya, moodnya jadi nggak ada. Jadi nggak perlu ngelihat mood lagi karena hasilnya udah ada. Jadi ketika lu udah tahu nih ada duitnya nih, bodo amat sama mood. Karena lu udah ngeliat nih ada hasilnya. Kalau memang waktu itu awalnya belum ada hasilnya, dan gimana cara kita ngelawan moodnya adalah lempar HP lu gitu. HP yang buat lu untuk nonton TikTok, Instagram segala macam tuh buang dulu. Lu memang harus fokus dari awal sampai akhir. Lu buat dulu task lu apa nih? Mission lu dalam konten apa? Misal, task pertama adalah lu harus buat skripnya dulu. Kedua konsepnya. Ketiga lu masuk ke productionnya, lu buat videonya. Yang keempat baru editing. Yang kelima upload. Tahap ini tuh bisa ngabisin waktu seharian, ya kan? Dan lu butuh mood tuh untuk tahap-tahap tadi tuh butuh mood yang bagus banget untuk membuat sebuah konten. Jadi buat sebuah konten tuh memang butuh banget mood. Nah gimana caranya biar mood kita stabil? Sebenarnya nggak bisa ya, mood pasti naik turun. Lu harus kenal juga sama diri lu sendiri. Apa yang bisa bikin mood lu bisa naik pada saat lu buat konten? Misal kalau buat ngopi sambil denger lagu, nah itu gua ngopi dulu denger lagu, balik lagi kerja lagi. Tetap kita harus maintain mood kita. Gak bisa kita abaikan mood itu. Jadi emang lu harus bisa tahu apa yang bisa bikin lu mood. Kalau gue gitu, cara gue ya, itu cara gue. Mungkin cara orang lain adalah fuck up the mood gitu. Jadi udahlah, jangan pikirin mood. Mau nggak mood juga gue tetap konten. Kalau buat gue, ketika gue nggak mood, kontennya amburadul. Gue nggak dapat performance terbaik dalam konten gue gitu. Jadi mau dalam game dev, mau dalam pekerjaan apapun, apalagi di content creator, menurut gue sih tingkatin dulu mood, perbaiki dulu mood. Lama kelamaan kita juga bakal bisa ngontrol mood itu. Pada akhirnya, gitu sih Dip, kurang lebih. Oke, ada lagi teman-teman? Sebelum ganti materi kita, Asgaf ada nggak Asgaf? Nanya. Boleh? Oh iya, apa namanya? Lu kan waktu itu ini mungkin apa? Jadi antara kita berdua yang tahu. Jadi Anjir, wali. Personal gini. kita pernah minjem bukunya itu loh. Oh iya. Development. Nah itu apa Bikin. namanya? Nah, itu lu apa namanya sempat lu implementasiin kemana aja tuh? Buku ini ya, developer ya? Lu kasih 2 kan tuh kan, gede-gede kan. Anjir gua pusing banget bacanya bro. Karena kan gini kan, waktu gua buat konten ya, gua pernah baca buku untuk belajar apapun itu. Misalnya kayak gua baca buku kayak gitu untuk buat sebuah konten tuh nggak ada gitu. Buat konten tuh bener-bener buat aja, nggak perlu harus baca buku. Ketika gua masuk ke game dev,
Gue baca tuh buku, anjir pusing banget ya ternyata ya. Udah gue bayar orang aja tuh biar gua bikin gamenya gitu. Pada akhirnya sih sebenarnya gitu kan. Nah implementasinya adalah gue sempat bikin dari halaman 1 sampai halaman 20 tuh Bang. Buat masukin partsnya. Bener-bener dari awal banget tuh buat gamenya bener-bener ini cara masukinnya gimana, tombol-tombol ini buat apa. Itu sih implementasinya. Tapi kalau misalkan implementasi untuk ke konten belum masuk sih. Karena gue bacanya emang bener-bener gue baca dulu. Pas gue mau ngerjain anjir gak mood ya gitu. Pada akhirnya moodnya juga kalah gue kalah sama mood. Banyak banget soalnya bukunya. Dan ininya halamannya anjir isinya begitu semua lagi tulisan semua. Kayaknya bener diterapin yang 24 jam itu. Wah anjir, kayaknya berat sih kalau untuk gua. Mungkin kalian lebih hebat untuk bisa terapin itu, tapi kalau gua anjing nggak bisa tuh. Gitu sih. Lagi. Sebelum. Nah, gue Oh iya. main mulu lah. Nah, Tahu. ini kayak yang lain harus juga. Pendapat lu nih soal live TikTok. Live TikTok. Live TikTok itu gimana caranya bisa engage, maksudnya bisa benar-benar mendapatkan hasil di situ. Oke. Hasil apa nih? Gua pengen nanya. Yang lu kejar hasilnya apa dulu? Biar kita lebih dalam lagi. Misal Kita semua setuju juga, kita nggak nyari Oke. duit kayak di sini kan. Duit. Kita nyari duit gitu. Oke, berarti hasilnya duit ya? Ya. Kurang lebih duit, ya engagement juga lah. Gimana cara dapat duit? Engagement dulu kan. Ya. Nah sebenarnya pendapat gue sama live TikTok bener-bener gunain dulu sih live TikToknya. Menurut gue sekarang lagi rame banget kan live TikTok. Walau udah masuk ke pasar boring sekarang nih. Live streaming tuh udah mulai tahap yang agak standar. Karena hampir semua orang udah mulai bisa nih live streaming. Jadi udah agak boring. Tapi menurut gue pakai aja sih. Lu cara dapat dari situ gimana ya? Terakhir kan lu di DM sama brand management kan? Iya. Yang live TikTok lu itu kan. Nah itu sebenarnya cara terbaik kalau misalkan lu pengen live TikTok dan lu pengen dapat penghasilan dari situ adalah gabung brand management. Itu cara termudah kalau menurut gua. Karena brand management itu udah pasti mereka ngasih lu duit ketika lu mau live gitu. Tapi kalau misalkan lu pengen ngejar duitnya langsung secara instan, kayaknya nggak bisa. Memang lu harus setiap hari dulu tuh nge-live sampai orang kenal lu siapa. Ketika lu udah mulai dikenal lu siapa, dari situ mulai gampang tuh lu iseng-iseng nawarin diri ke brand, misal lu dapat duit. Kalau misalkan dari gift kayaknya gue pernah nyoba dapat 3 mawar doang lah. Anjir 3 mawar berapa nih? Ya kan? Tapi kalau misalkan ngejar yang kayak paus, kayak apa sih yang gede-gede itu gak tahu lagi, singa gitu-gitu ya, itu gede tuh. Ada kapal feri itu katanya gede berapa juta sekian juta gitu ya. Kayaknya memang lu harus live terus deh. Gak boleh yang kayak berhenti live gitu. Emang lu harus terus aja live. Lu misalnya nih, kalau misalnya kita kaitkan dengan lu lagi buat game, tapi pengen sambil live TikTok sambil di gift. Ya udah lu buat aja lagi buat game, ada kamera lu nya setengah gitu. Ya udah buat aja. Terus aja lu terus live TikTok itu. Sampai akhirnya orang kenal kalau nonton live ini tuh lagi buat game gitu. Atau misalkan kalau lu brandingnya apa sih? Gak ada lagi anjir. Brandingnya diri lu sendiri kan kalau di live TikTok lu. Sebenarnya bisa aja kayak orang pengen tahu keseharian lu kayak gimana. Bisa aja kalau orangnya kepo. Tapi menurut gua orang Indonesia tuh kepo semua sih. Orang Indonesia tuh pengen tahu anjir, lu ngapain gitu. Orang Indonesia pengen tahu. Lu tinggal tunjukin aja lu gitu. Anjir lu lagi makan bubur nih pinggir jalan juga orang pengen nonton gitu. Bisa, aja terus aja, lakuin aja. Gitu sih kurang lebih. Gitu guys. Ada lagi guys. Dek, apa? Tanya dong. Apa yang pertanyaan? Boleh. Untuk rasio profit menurut Mimin, apakah dengan belajar game dev sebagai content creator itu memberikan boost profit yang sangat besar atau kayak misalnya membayar orang untuk membuat game tersebut, apakah profitnya tersebut bisa membantu sangat besar buat Mimin atau enggak gitu? Oke, kalau dari pengalaman gue berarti ya kurang lebih sebenarnya sangat membantu walau akhirnya gue nggak lanjut lagi. Jadi waktu itu profitnya oke banget ketika gue akhirnya bayar orang untuk menciptakan game gitu ya. Profitnya oke karena gue akhirnya berbagi dengan yang buat gamenya. Nah gue waktu itu salahnya adalah tidak menciptakan satu agreement yang baik.
harus ketika lu pengen bayar seseorang, orang lain, lu harus bisa menulis agreement atau hitam di atas putih dengan baik dan benar. Gimana cara pembagian lu dengan dia, cara kerja lu dengan dia, cara kerja dia dengan lu harus bisa buat sebaik mungkin. Masalah dengan profit yang gua alamin sih fine, oke, good, bagus gitu ya. Hasilnya sangat memuaskan. Gue bisa dapat banyak hal, banyak profit lah dari situ. Tapi balik lagi, kenapa pada akhirnya mandek adalah karena yaitu agreementnya tidak baik. Gue tidak nulis dengan baik, lu kontraknya seperti apa, lu dapat bagian berapa, gue harus dapat segimana. Ketika gue DevX 2 kali, lu dapatnya berapa, gue dapatnya berapa. Gue tidak tulis dengan baik. Ketika lu bisa menulis agreement atau kerja sama dengan orang yang lu bayar, itu good banget. Lu harus bisa tekenin juga ke dia, dan lu harus percaya dulu ke orang itu. Gitu sih kurang lebih. Yang maksud tidak baik itu apa? Tidak baik dari orangnya. Penulisannya gitu. Oh, tidak baik tuh gini, lu nggak ngejelasin nih profit share-nya berapa. Misal 70-30, 50-50, atau lu gaji. Nah, itu lu harus jelasin dengan detail ya. Misal, lu bayar orang untuk buat satu game. Kita belum tahu tuh game bakal kena DevX atau enggak, kapan. Kita belum tahu kan, DevX-nya berapa, kapan dan berapa kita belum tahu. Tapi lu nggak nulis di agreement. Ternyata orang yang lu bayar itu nuntut lu, game udah jadi, bayar dong. Sedangkan lu belum dapat duit kan? Aja gue bayar dia gimana, orang gue belum dapat DevX-nya. Nah, itu lu harus tulis dari awal. Misal, waktu itu cara gue adalah gue bayar lu ketika DevX sudah turun. Atau misal, gue kasih DevX lebih, gue kasih bayaran lebih ketika DevX sudah turun. Nah, lu harus tulis dengan baik dan benar. Tidak baik itu gitu, lu nggak jelasin, lu nggak kasih kontrak, lu misal nggak kasih dia suruh tanda tangan. Itu tuh penting tuh, menurut gue ya. Untuk gue yang memang udah pernah melakukan ini, apapun itu agreement, gue tanda tangan di atasnya. Kalau bisa pakai materai gitu biar lebih tekan gitu lah kalau lebih. Oke, siap. Oke, terjawab? Ya, siap. Oke, boleh lagi teman-teman. Berapa lagi ya? Sekali lagi lah, satu pertanyaan lagi ya. Udah nih. Andre, let's go. Menurut Mimin, jualan UGC lebih menguntungkan atau Roblox developer? Wah, Waduh. menurut gue sih lebih menguntungkan dua-duanya ya maksudnya. Lu lakuin lu kan lakuin tiga-tiganya. Bukannya lebih untung jadi developer ya? Jual Game Pass lebih. Ya, kita harus lihat dulu game developernya, gamenya rame apa enggak. Ya kalau gamenya lebih sepi dari UGC yang dijual, ya tetap aja lebih rugi kan, Iya. istilahnya. Lu buat UGC kan? Iya. Game dev juga? Belum. Tapi lu mau kan? Pengen. Ya udah buat dua-duanya. Kalau mau untung ya buat dua-duanya. Tapi kalau misalkan dari kita harus apa ya? Pandangan orang kan beda-beda ya. Misal dari menurut lu, gue tanya balik, menurut lu mending UGC atau game dev? Kalau misalkan game dev jadi, Game dev sebenarnya sih. kenapa? Kalau dari UGC itu, Roblox dapat untungnya tuh 70%, sedangkan kita cuma dapat 30. Sedangkan Roblox developer itu buat game dapat Game Pass itu Roblox cuma dapat 30%, sedangkan kreator cuma dapat 70%. Oke. Terus daripada buat di antara game dev dan UGC lebih sulit buat yang mana? Roblox game sih. Game Kalau Roblox saya, kan? tapi kalau tuh UGC itu menurut saya bisa. Ya, lu bisa kan buatnya. Lu walaupun keuntungan lu sedikit, tapi lu lebih mudah buatnya kan? Ya. Nah, dalam pembuatan game dev bisa menghabiskan Robux juga, bisa menghabiskan uang juga kan? Kalau Iya kan? kalau dulu enggak Min. Kalau sekarang kan mungkin harus kalau sekarang harus bayar 1.700. ya sekian lah ya, mungkin lo harus mengeluarkan uang lagi untuk game dev. Jadi lebih mana yang menguntungkan? Ya balik lagi, lebih merugikan dan menguntungkan tuh gimana pandangan lu sendiri juga. Misal kalau lu buat game, ya lu rugi waktu juga, lu harus siapin waktunya. Terus lu harus siapin biaya lainnya. Apalagi kalau lu tim, kalau lu indie sih no problem, lu sendiri banget gitu ya, no problem gitu. Tapi kalau lu ramean, ya tetap lu harus bayar orang lainnya juga, harus tetap dibagi-bagi juga. Kalau UGC, lu bisa ngerjain sendiri misalnya. Kalau lu bisa buat sendiri ya, terus waktunya lebih singkat, gitu kan? Lu tinggal cari tren atau viral. Sama game juga bisa nyari tren atau viral. Jadi sebenarnya lebih menguntungkan mana? Tergantung lu nya. Dari lu gimana? Kalau dari lu buat UGC lebih mudah dan dapat duitnya lebih banyak, berarti UGC. Tapi lu udah coba game developer, ternyata game developer lebih rame dan lebih menguntungkan, berarti game developer yang menguntungkan. Jadi lu harus coba dulu tuh dua-duanya kalau lu pengen tahu. Lu udah nyoba kan UGC kan? Nah buat game sekarang.
Biar lu lihat yang mana yang lebih menguntungkan. Ya kan? Lu lihat yang mana yang lebih menguntungkan. Tapi berarti kan kalau untuk sekarang UGC kan buat lu yang lebih menguntungkan. Karena game dev belum ada kan? Belum. Iya kan? Lu udah dapet kan duit dari UGC lu. Iya. Udah itu lebih menguntungkan buat lu. Itu lah kurang lebih. Itu Dre. Buat aja dulu dah. Biar lu tahu lebih menguntungkan mana. Dari modal. Nah kan? Udah kali jam ya? Udah teman-teman, terima kasih. Itu dia materi yang gue sampaikan tentang konten creator, konten dan game dev yang mungkin tidak sempurna karena tidak ada yang sempurna di dunia ini. Bukan Nabi Boy. Iya, bukan Nabi Boy. Ntar gue digeplak lagi. Itu aja. Terima kasih yang sudah mendengarkan materi ini dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.